Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini, dan hari ini Kak Sion ditemani oleh Kak Nike. Hari ini pujian pertama kita akan nyanyikan pujian Pujilah Tuhanku. Hari semuanya anak-anak di rumah boleh berdiri, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan melanjutkan pujian kita yang berjudul Segala Puji, Hormat, Juga Syukur. Mungkin kalian baru dengar lagu ini. Sebenarnya lagu ini sudah lama, tapi mari kita pelajari lagu ini bersama-sama ya. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau yang menolong kehidupan kami supaya kami dapat menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, serta kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati Kak Sion yang akan memberitakan
firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan siapkan Alkitab dan pikiran kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius. Sekarang kita masuk di pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat anak itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang persembahan. Lagi topik kita hari ini adalah persembahan. Yang pertama, persembahan itu harus diberikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang Majus datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat, persembahan kita harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya bicara tentang harta, tetapi apapun yang kita miliki, termasuk kepintaran kita, termasuk talenta kita, dan lain sebagainya. Kalau kalian pintar matematika, gunakan itu untuk Tuhan. Kalau ada yang pintar bermain musik, gunakan itu untuk Tuhan. Kalau ada yang pintar bernyanyi, gunakan itu untuk Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan itu diberikan karena kekaguman kepada Tuhan, ya. Karena kekaguman kepada Tuhan. Orang-orang yang dari bangsa Majus, mereka datang kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan karena mereka kagum, ya, kagum kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dikatakan raja. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, padahal Tuhan itu baru lahir, mereka katakan apa di ayat yang kedua? Di manakah dia, Deus besar itu Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, baru dilahirkan. Yesus sudah dinyatakan sebagai raja oleh orang-orang Majus. Mereka tahu, melihat bintang di timur, mereka kagum. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir, mereka tahu itu adalah raja. Betapa mereka tidak kagum, ya, kagum akan Tuhan yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita kagum kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah menciptakan kita,
Tuhan yang sudah memelihara, melindungi kita, bahkan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Kita tentu kagum dengan karya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita persembahkan pujian kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan apa saja kepada Tuhan, karena kita kagum akan Tuhan. Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, persembahan kepada Tuhan harus dengan tulus. Ya. Perbedaan orang Majus dengan Raja Herodes adalah di ketulusan. Herodes katakan tadi di ayat yang ke-8, ayo kalian pergi ke anak yang baru lahir itu dan ceritakan kepada saya di mana anak itu berada dan bagaimana keadaannya dan lain sebagainya, supaya aku juga mau datang menyembah dia, memberi persembahan kepada dia. Padahal sebenarnya maksud Herodes, karena Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Kenapa Raja Herodes ingin membunuh Yesus? Karena bagi Raja Herodes, Yesus itu adalah saingan. Saat itu rajanya adalah Raja Herodes. Tapi ketika Raja Herodes tahu bahwa Yesus lahir dan Yesus dikatakan sebagai seorang raja, dan tentu Raja Herodes kaget. Kalau kita lihat di ayat yang ke-3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wah, saingan baru nih, kata Herodes, gak boleh dibiarkan nih, harus dibunuh ini. Raja Herodes itu kejam, tidak segan-segan membunuh orang. Sehingga Raja Herodes berpolitik pura-pura ingin menyembah Tuhan Yesus. Padahal Raja Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus. Kira-kira itu tulus gitu? Tentu tidak. Raja Herodes tidak tulus ingin menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Raja Herodes punya maksud yang lain, yaitu maksud ingin membunuh Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang Majus, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus, ya, karena mereka tahu Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan itu yang membuat mereka kagum luar biasa, sehingga mereka memberikan persembahan dengan tulus. Begitu juga dengan kita. Mari kita beri persembahan kepada Tuhan dengan tulus, jangan ada maksud-maksud yang lain, sama seperti orang Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Herodes yang memiliki maksud yang lain. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan mendapat kasihan bagikan pada saat hari ini mengenai persembahan. Ya, yang pertama, persembahan itu harus diberikan kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kepintaran kita, talenta kita, atau mungkin ada uang kita diberkati Tuhan, mari berikan itu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, persembahan itu kita berikan kepada Tuhan karena kita kagum kepada Tuhan. Tuhan sudah baik dalam hidup kita, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, sehingga kita layak untuk menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, berikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus, yang ada maksud-maksud yang lain, supaya benar-benar persembahan kita adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan persembahan kita, dan tentu Tuhan akan terus memperhatikan kita, memberkati kita, dan menyertai kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat kasihan bagikan, yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri bersuah hidup kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami ingat, dapat kami mengerti bahwa kami harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kami, dan kami belajar memberikan persembahan itu dengan tulus ikhlas hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Apapun yang kami miliki, biarlah itu semua kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, sebab kami tahu dan kami sadar itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dalam pendidikan mereka, secara khusus belajar online saat ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan hikmat, kepintaran, akal budi, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati orang tua mereka, keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga lindungi di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong
menyertai semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa, ucapan syukur dan terima kasih kami. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat dalam kehidupan kami sudah berdoa kita syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.